Pada zaman dahulu, seorang raja yang baik hati memiliki 5 putri dan masing-masing sangat cantik. 4 putri memiliki rambut panjang dan pirang, tetapi putri kelima dan yang termuda memiliki rambut hitam. Di istana raja, banyak orang cerdas dan bijaksana hadir, termasuk seorang astrolog tua bernama Akbar. Pernyataan adalah bahwa 4 putri berambut pirang akan menjalani kehidupan biasa, sementara sang ratu percaya bahwa dalam keluarganya putri-putri berambut pirang sangat istimewa. Oleh karena itu, takdir mereka akan unik. Mendengar ucapan Najumi Akbar ini, ratu sering menjadi khawatir. Namun ketika putri kelima dengan rambut hitam dan keriting lahir, kebahagiaannya luar biasa. Begitu Akbar melihat peri kecil itu, dia segera berkata, Anak perempuan ini akan menjadi penguasa 7 kerajaan. Raja juga sangat senang dengan ramalan itu. Semua putri dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan kemewahan, tetapi ratu secara khusus sangat memperhatikan putri bungsu. Setiap keinginannya dipenuhi. Pakaian terbaik disiapkan untuknya, dan apapun makanan yang dia inginkan segera disediakan. Saudara-saudaranya merasa tidak senang bahwa ibunya begitu sayang padanya, sementara mereka tidak diperlakukan dengan cara yang sama. Putri sulung sudah bertunangan dengan putra Perdana Menteri, dan raja juga khawatir tentang pernikahan putri-putri lainnya. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan mengirim lamaran, tetapi sebagian besar ingin menjadikan Nilofer sebagai istri mereka. Hal ini membuat saudara-saudara perempuannya semakin khawatir. Putri tertua meminta bantuan dari anak menteri melalui pelayannya yang terpercaya. Anak wazir itu juga bertekad untuk menyingkirkan Nilofar. Jadi pada sore hari itu, dia bersama seorang teman dekatnya pergi ke hutan, di mana seorang penyihir tua tinggal. Melihat anak wazir dan temannya di pondoknya, penyihir itu tersenyum dan berkata, Bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini hari ini? Setelah teman Wazir Zade berbasa-basi dengan sanjungan, dia mengungkapkan kesulitan Wazir Zade. Penyihir itu menutup matanya, membaca mantra, dan kemudian berbicara. Masukkan Nilofar ke dalam benteng di gunung itu, yang pintunya selalu tertutup. Malam berikutnya, istana geger karena Nilofar hilang bersama kamarnya. Ketika ratu mendengar berita ini, dia terlarut dalam kesedihan, dan raja juga terkejut. Penjaga istana dikerahkan, tapi tidak ada jejak Nilofar ditemukan. Saudara perempuan Nilofar diam-diam senang dengan kejadian mendadak ini. Namun ratu mengalami syok yang parah. Raja juga menjadi pendiam karena sedih. Akbar, sang peramal tua, memberikan penghiburan kepada raja dan ratu. Ini kejadian yang tiba-tiba ini sebenarnya bisa menjadi tanda keberuntungan besar. Namun orang tua mana yang akan merasa tenang? Mereka hanya ingin mengetahui keselamatan putri mereka. Akbar dengan pandangan spiritualnya mengatakan bahwa Nilofar dipenjara di sebuah benteng yang pintunya selalu terkunci, dan di sana terdapat kekuatan setan, tempat yang mustahil dijangkau oleh orang biasa. Berita hilangnya Nilofar menyebar kemana-mana. Seorang pangeran pemberani dari kerajaan Rajgar yang terpikat oleh keelokan Nilofar menjadi gelisah mendengarnya. Dia menyerahkan urusan kerajaannya kepada wazir dan berangkat mencari Nilofer. Dia mengambil kuda yang cepat dan membawa persediaan makanan serta minuman yang diperlukan. Kudanya melintasi hutan dan gurun, terus maju sampai tiba-tiba berhenti di suatu tempat. Pangeran itu mendorongnya untuk maju, tetapi kuda itu tidak bergerak satu langkah pun. Pangeran turun dan melihat bahwa ada panah yang menancap di kaki kuda. Pangeran mencabut panah tersebut dan membalut luka itu. Karena kuda itu sudah terluka, pangeran mengikatnya pada sebuah pohon dan berjalan sendiri. Saat berjalan di hutan lebat, ia melihat sebuah gubuk sepi, di mana tidak ada siapa-siapa. Karena itu, pangeran berbaring dekat pintu gubuk untuk beristirahat, hingga tiba-tiba di pagi hari seekor merak besar menari mendekatinya. Merak itu seperti burung peliharaan berhenti dekat dengannya. Pangeran dengan lembut membelai bulu-bulunya, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang tajam menusuk jarinya, dan ketika diperhatikan, dia melihat ada jarum emas tertancap di punggung merak tersebut. Begitu pangeran mencabut jarumnya, Mor tiba-tiba mulai berbicara. Arabi tarafta babascans.
yang benarnya burung ajaib. Pangeran itu terkejut dan berkata, Apakah kamu benar-benar bisa berbicara? Aha, sakit jaga neraka ijekan naurostan, natunasan penyihir wet sitaki main say dan mencuri suara say. Pangeran menceritakan kepada Merak tentang ibunya, yang mana Merak menawarkan bantuan. Pangeran naik di punggung Merak dan Merak terbang tinggi ke langit. Begitulah, keduanya memulai perjalanan baru, tapi mereka sendiri tidak tahu kemana langkah berikutnya akan membawa mereka. Setelah perjalanan panjang selama beberapa hari, mereka tiba di sebuah desa yang terletak di tepi sungai besar. Penduduk di sana menyambut pangeran dan burung merak dengan antusias. Mereka disuguhi makanan berbagai jenis dan disediakan tempat tidur yang nyaman untuk beristirahat. Seorang lelaki tua di desa yang sangat terdepan dalam menjamu mereka bertanya dengan penuh minat, Tampaknya Anda sedang menjalankan misi penting. Babaji, Anda benar sekali. Apakah Anda tahu tentang gunung yang memiliki benteng kuno di atasnya? Ya, saya tahu tentang gunung itu. Tapi apakah kamu dalam misi untuk membebaskan Putri Nailofar? Iya, jeg finnes untuk suatu. Tetapi nak, perjalanan ini tidak akan mudah. Kami sudah menerima kesulitan itu. Jadi mengapa kehilangan keberanian di tengah jalan? Bagus sekali, anak muda. Jika semangatmu begitu tinggi, aku pasti akan membantumu. Pangeran merasa tergugah. Bagaimana caranya? Saya memiliki bubuk ajaib khusus. Setelah memakannya, tubuhmu akan menyusut dan kamu akan menjadi sekecil semut. Efek ini hanya akan berlangsung selama 15 menit. Setelah itu, kamu akan kembali ke keadaan aslimu. Orang tua itu memberi mereka sebuah kantong kecil yang berisi bubuk dan memberikan petunjuk jalan sebelum berpamitan. Pangeran naik ke punggung burung merak. Dan beberapa hari kemudian saat terbang, mereka melihat gunung dan benteng sehingga keduanya sangat gembira dan turun ke bawah. Begitu beberapa langkah maju, telinga mereka mendengar suara-suara berbeda bergema. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang, kumis yang lebat, dan mata yang besar muncul di depan mereka. Dia mengaum, Jika melangkah maju, tulangmu pun tidak akan tersisa. Minggir dari jalan atau akibatnya akan buruk. Oh, jadi kau begitu berani. Ayo, minumlah beberapa syarbet segar dulu. Kamu tampak lelah. Pangeran segera menyadari bahwa ini adalah sebuah tipu muslihat. Dia menunjuk ke satu arah dengan jarinya dan berkata, Lihatlah, apa itu? begitu orang tua itu menoleh ke belakang, pangeran diam-diam memasukkan sedikit bubuk ke dalam minumannya. Orang tua itu menawarkan minuman lagi, tetapi pangeran dengan cerdik berkata, Pertama Anda minum, lalu kau juga akan minum. orang tua itu dengan terpaksa meneguk minuman dan dalam beberapa saat tubuhnya mulai menyusut, sampai ukurannya hanya sebesar ibu jari. Karena panik, dia pingsan dan pangeran mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Syahzada dan Moorcha dengan cepat menuju benteng. Begitu mereka mendekat, dua penjaga yang menakutkan terlihat dengan gigi panjang dan wajah menakutkan. Ketika mereka melihat, mereka menyerang dengan marah. Syahzada dengan cepat mengayunkan pedangnya dan menjatuhkan salah satu penjaga ke tanah. Yang lain melarikan diri sambil berteriak. Syahzada berkata, Ini pasti akan pergi dan memperingatkan semuanya. Kita harus cepat. Merak menganggukkan kepala lalu menggunakan bedak. Pangeran dan Merak memakan bedak tersebut dan seketika mengecil. Mereka masuk ke dalam melalui jendela kecil yang ada di dinding benteng. Di dalamnya ada aula besar dengan banyak kamar. Syahzade dengan cepat melihat ke dalam kamar-kamar. Efek safuf perlahan-lahan memudar dan tinggi badan mereka semakin bertambah. Syahzadi yang terkurung di sebuah kamar terkejut mendengar langkah mereka dan melihat Syahzade, matanya bersinar dengan harapan. Syahzade berkata, Kami cara untuk menyelamatkanmu. Cepatlah, waktunya sedikit. Untuk keluar dari benteng, mereka memakan safuf lagi dan bergegas keluar. Pasukan farmasi hitam mengelilingi benteng. Tetapi karena mereka kecil, mereka tidak terlihat dan berhasil melarikan diri. Sang pangeran, sang putri dan burung merak di langit. Mengendarai pesawat, mereka kembali ke negara mereka.
Ketika mereka masuk ke negara Putri Nilufer, lonceng-lonceng bahagia mulai berbunyi di mana-mana untuk keselamatan pangeran. Raja dan ratu yang tenggelam dalam kesedihan sangat bahagia melihat putri mereka masih hidup dan sehat. Beberapa hari kemudian, pernikahan pangeran dan putri diadakan dengan sangat meriah. Raja tua yang sudah lemah menyerahkan takhta kepada pangeran dan kemudian sibuk beribadah. Beberapa waktu setelah itu, banyak raja di sekitar mulai menindas rakyat mereka. Pangeran tersebut menaklukkan semua kerajaan dan menjadi penguasa 7 negara bagian. Karena keadilannya dan kebaikan hatinya, rakyat menjadi makmur. Pernikahan saudara perempuan Syahzadi juga dilakukan dan para pengkhianat dihukum sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani memberontak lagi. Demikianlah Syahzada dan Syahzadi mulai memerintah kerajaan mereka dengan kebahagiaan dan cinta, dan kisah-kisah keadilan mereka diceritakan dari generasi ke generasi, dan Merak dinyatakan sebagai burung magis kerajaan.